Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan Tongwa Tom of Valengard, tepatnya episode terbaru yaitu episode 27. Di episode kali ini kita akan melihat Raja Mayat alias Roh Mayat Yusin dengan tubuh asli Yusin dan dibangkitkan oleh Sekte Pengembala Mayat atau Pengendali Mayat yang akan membuat Chenan benar-benar marah besar. Karena ya, tubuh kekasihnya dikendalikan oleh mereka guys. Dan nantinya, mereka berdua ini akanlah bertarung. Karena ya, untuk Raja Mayat alias Yusin sedanglah dikendalikan guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Chenan sendiri, masihlah tidak menyangka bagaimana mungkin Sekte Pengendali Mayat menemukan tubuh dari Yusin. Sedangkan ya, untuk Raja Mayat Yusin, pandangannya langsunglah ke arah malaikat. Tanpa basa-basi, satu serangan langsunglah menghabisinya. Setelahnya, Chenan langsunglah turun ke arena. Dia benar-benar begitu murka karena Sekte Pengendali Mayat begitu berani untuklah mengendalikan tubuh kekasihnya. Dan dia berjanji akanlah menghancurkan Sekte Pengendali Mayat bahkan sampai leluhurnya. Sedangkan ya, untuk Raja Mayat Yusin melihat ke arah Chenan, tetapi sayangnya dia sama sekali tidaklah mengingat sosok dari Chenan guys. Hanya saja dia merasa familiar dengan sosoknya Chenan. Yusin. 这是怎么回事？狮王的死气 竟然消失了。Yusin. Dan keluarlah kata-kata dari mulutnya dengan mempertanyakan siapa dirinya dan siapa dia. Dia adalah Chenan sebagai kekasihnya dan dia adalah Yusin. Sayangnya, Yusin sama sekali tidaklah mengingatnya. Lebih tepatnya, dia telah kehilangan ingatan guys. Jadi akan sangat sulit untuklah mengembalikan ingatannya dalam kondisi seperti ini. Dan Yusin kembali bertanya mengapa dia menangis, padahal dirinya sama sekali tidaklah menyakitinya. Chenan berkata dirinya sudah begitu sangatlah rindu untuklah bertemu dengannya. Tetapi ya, sekalinya bertemu malah dengan posisi seperti ini. Untuk Yusin, dia sama sekali tidaklah menanggapinya. Dia masih begitu sangatlah bingung kalau dia tidaklah mengingat apapun. Ditambah, hatinya ini merasa begitu familiar dan merasa nyaman di dekat Chenan. Untuk Chenan sendiri, dia teringat perkataan dari si monster tua. Kalau rahasia kehidupan benar-benar begitu misterius, bukan hanya berlaku kepada dirinya, tetapi setiap manusia juga memiliki rahasianya. 今天才开始尝试思考，生命之秘玄妙莫测，谁说死尸就不能再生灵石？ Dan secara tiba-tiba, Chenan batuk dan memuntahkan darah. Melihat itu, mata Yusin langsunglah berwarna merah, layaknya seperti vampir yang tertarik kepada darah. Dan ketika dia mencicipinya, dia semakinlah tertarik kepada Chenan. Alasannya guys, Chenan ini adalah manusia kuno dan dia juga memiliki darah ilahi. Darah ilahinya ini sangatlah berguna bagi Yusin untuk meningkatkan kekuatannya. Karena untuk saat ini, dia adalah Raja Mayat. Jadi, untuk darah ilahi ini memiliki hubungan erat dengannya. Ya, karena sama-sama manusia kuno gitu. Alhasil, tubuh dari Chenan langsunglah dirantai. Dan beberapa darahnya juga diserap.
untuk sekte pengendali mayat tidak akanlah ikut campur dalam semua ini. Sebab ya, untuk Raja Mayat Yusin bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Mereka hanya bisa untuklah memanggil. Jadi, jika mereka ikut campur, sudah pasti akanlah wassalam. Sedangkan untuk Yusin sendiri, sungguh begitu senang. Darah dari Chenan begitu lezat. Seluruh tubuhnya penuh dengan esensi darah. Mendengar kata esensi darah, sekte pengendali mayat sangatlah yakin kalau Chenan akanlah meninggal dunia. Sehingga tangannya diayunkan dan menembus tubuh dari Chenan. Dia berniat untuklah menyerap seluruh esensi darahnya. Untuk Chenan yang telah menyimpan kerinduan serta rasa bersalah begitu mendalam, dia tidaklah mempermasalahkannya. Jika Yusin memang membutuhkan darahnya, maka dia akanlah memberikan sebanyak-banyaknya. Namun, dia berharap dengan esensi darahnya ini, Yusin bisalah tersadarkan, guys. Meski ia hanya bersifat jiwa, setidaknya dia inginlah bertemu dan berbicara dengan Yusin yang asli. 受了这般致命伤，又被狮王抽取血精，这小子必死无疑。 Dan secara tiba-tiba, Yusin kembali seperti semula. Kini ya, matanya tidak berwarna merah dan terkejut kalau Chenan terluka parah dan tangannya menyentuh tubuh Chenan. Seketika ya, tubuh Chenan kembali pulih total serta meminta maaf atas kelancangan dia sebelumnya. Waduh, agak aneh nih. Dan kembali mempertanyakan, tadi dia berkata kalau namanya adalah Yusin. Namun ya untuk orang lain memanggil dia sebagai Raja Mayat. Dan mengapa dia begitu berharap kalau dirinya dipanggil sebagai Yusin? Lantas dia pun memberitahu alasannya. Nama Yusin adalah orang yang paling baik hati di bawah langit ini. Dan dia juga adalah gadis yang paling cantik di dunia ini. Namun sayangnya, karena kelemahan dia, membuat Yusin benar-benar meninggal dunia. Mendengar perkataan ini, lagi-lagi Yusin merasa begitu sangatlah familiar, guys. Namun tetap saja, dia tidaklah bisa mengingatnya. Untuk Chenan, dia mewajarkannya. Dia baru saja bangkit dengan kekuatan batu roh. Jadi sangat wajar kalau dia tidaklah mengingat semua kenangannya. Namun, siapa sangka, ada satu hal yang benar-benar dia ingat, adanya sebuah peperangan besar yang mengguncang langit dan bumi. Dirinya juga telah menghabisi banyak sekali makhluk hidup, dari orang, monster, binatang, bahkan para dewa juga berakhir di tangannya. Mendengar ini, Chenan kembalilah bingung. Bagaimana bisa dia mempunyai ingatan masa lalu? Dan seketika, Yusin mengalami pusing-pusing. Kepalanya terasa begitu sakit. Dan dia melihat dua cermin yang memperlihatkan dua sifat berbeda. Yang berbaju putih, Yusin yang baik hati. Sedangkan yang berbaju merah adalah sosok yang begitu sangat kejam. Dialah yang telah membantai seluruh para makhluk hidup di peperangan sebelumnya, guys. Mengingat semua ini, membuat kepalanya semakinlah terasa sakit. Sehingga ya, Chenan memintanya, kalau terasa begitu menyakitkan, janganlah memaksakan ini semua. Namun, permintaan dari Chenan, kalau dia tidak boleh lagi untuklah menghabisi orang lain. Tetapi ya, jawaban dari Yusin itu tidaklah mungkin. Dia sangatlah suka menghabisi para makhluk hidup, sebab dia membutuhkan darah untuklah bertahan hidup. Dan sebetulnya, dia inginlah sekali menghabisi nyawa dari Chenan. Tapi entah kenapa, dia dengan dirinya merasa begitu sangatlah dekat.
layaknya memiliki sebuah ikatan takdir yang tidaklah bisa dipisahkan. Berbeda dengan orang lain, ketika dia inginlah menghabisi nyawanya, maka ya mereka haruslah mati. Intinya, dia sama sekali tidak bisa menghabisi nyawa dari Chenan. Sedangkan ya, untuk Tuan Muda Laknat ini menganggap kalau Chenan sudah pasti meninggoy. Untuk Chenan sendiri, dia meminta kepada Yuxin, janganlah berpikir seperti itu. Dan cobalah jangan dikendalikan oleh orang lain. Secara tidak disengaja, Chenan melihat adanya sebuah simbol di lengan kanan dari Yuxin sebagai tanda kalau dia telah dibangkitkan serta dikendalikan. Maka dari itulah dia membutuhkan darah agarlah tetap bisa bertahan hidup. Jika dia tidak menyerap darah, maka ya selamanya dia akan tinggal di dalam peti mati. Terlebih untuk Raja Mayat Yuxin, dia inginlah sekali berada di atas langit dan bumi. Dia inginlah bertindak sesuka hati tanpa terikat dengan sebuah takdir. Untuk Chenan, dia tidak inginlah terpisahkan lagi. Jika dia membutuhkan darah, maka gunakanlah esensi darahnya. Dan dia tidak perlu kembali ke dalam peti mati. Dan tidak perlu lagi untuklah menghabisi orang lain. Yuxin berkata, itu sangatlah mustahil. Memberikan darah sepenuhnya, maka dia akanlah mati. Dan dia tidak inginlah melihat Chenan mati. Sebab dia menyukai pribadi dari Chenan. Mendengar ini, Chenan mengajak Yuxin untuklah pergi dari sini. Sayangnya, Yuxin menolak karena dia belum memulihkan kekuatannya. Apalagi ya untuk tokoh-tokoh penting dari sekte pengendalian mayat masihlah mencoba untuk mengendalikannya. Jadi maksudnya, Yuxin akanlah memulihkan kekuatannya agarlah tidak dikendalikan guys. Begitu ya. Ditambah, masih ada dua tokoh kuno dari sekte pengendalian mayat yang pasti tidak akanlah membiarkan dia pergi begitu saja. Jadi, asalkan dia bisalah mengusir aura kematian ini, maka dia tidak akan takut kepada siapapun. Mendengar ini ya, Chenan akanlah membantunya mengusir aura kematian guys. Sehingga mereka melakukan janji jari kelingking. 我永远不会骗你。 那我们说好了。Dengan begini, Yuxin akanlah pergi, sedangkan untuk Chenan akanlah menyelesaikan masalah ini dengan sekte pengendali mayat. Lantas, mereka semua terkejut-kejut. Bagaimana mungkin Raja Mayat tidaklah menghabisi nyawa dari Chenan, ditambah tubuh dari Chenan tiba-tiba pulih total. Hal ini ya membuat sekte pengendali mayat benar-benar ketar-ketir, karena kemampuan mereka saat ini tidaklah mungkin bisa mengendalikan Raja Mayat. Meski posisi mereka sedanglah terjepit, mereka tidak boleh sekali menunjukkan rasa ketakutan. Sehingga dia pun memberitahu kalau Raja Mayat yang mereka lihat ini adalah sosok yang begitu sangatlah kuat. Dia sudahlah setengah dewa yang bisa menghancurkan mereka semua dengan begitu mudah. Mendengar ini ya, para praktisi sungguhlah terkejut. Ternyata sekte pengendali mayat sangatlah begitu berani. Padahal dengan ritual seperti ini sudahlah menentang kehendak langit. 有岂能以古尸称呼？是，那应该是灵尸，灵尸王。该死，赶尸牌连这等强者的遗骸都能炼化，怕是真要无敌于天下了。 Lalu ketua sekte memberitahu kepada Chenan, jangan kira kalau dia bisa mempengaruhi Raja Mayat untuklah berada di pihaknya. Karena pada dasarnya Raja Mayat terlahir sebagai bintang dari sekte pengendali mayat dalam menguasai dunia ini. Dan Chenan dibutuhkan sebagai penyedia esensi darahnya tanpa henti. Karena ya mereka sudah tahu Chenan memiliki esensi darah yang tidaklah terbatas. Balasan dari Chenan
urusan dia dengan Raja Mayat Yuxin, tidak ada yang boleh ikutlah campur, termasuk dengan mereka yang begitu bodoh. Dan untuk sekte pengendali mayat telah menodai seseorang raja, bahkan melanggar hukum langit dan bumi. Jadi untuk hari ini, dia akan memastikan mereka akanlah membayar atas perbuatannya. Lalu untuk tetua tertinggi langsunglah turun tangan. Bahkan dia mengeluarkan monster serigala kuno. Untuk Chenan yang masihlah tidak terima, bisa-bisanya tubuh kekasihnya dijadikan sebagai Raja Mayat. Kebangkitannya akanlah membuat dia benar-benar begitu menderita. Jadi ya, mereka haruslah membayar 100 kali lipat. Wow! Jadi, upacara kebangkitan sekte mereka akanlah dijadikan sebagai upacara pemakaman untuklah mereka semua, guys. Mendengar ucapan tersebut, pihak sekte pengendali mayat sungguhlah tidak terima. Mereka menganggap Chenan hanyalah membual saja. Dan akhirnya, mode rambut putih dari Chenan dikeluarkan, atau biasa kalian kenal sebagai Iblis Chenan, sehingga pertarungan langsunglah dimulai. Setelah menghabisi monster kuno tersebut, Chenan kembali memperingati tidak ada satupun dari sekte pengendali mayat yang dibiarkan untuklah pergi. Dan kita bersambung untuklah di video kali ini. Ya, untuk di episode kali ini, setidaknya Chenan berhasil untuklah bertemu dengan Yuxin, meski dia sama sekali tidaklah mengenalinya. Dan setelah mengetahui kalau Yuxin dibangkitkan hanya untuk dikendalikan, ya sebagai kekasih, Mimin juga pasti akanlah marah besar dan akanlah membuat perhitungan kepada pelaku yang mengendalikan kekasihnya. Berarti untuk klimaksnya atau pertarungan yang begitu meriah dan epiknya, ya di episode berikutnya guys, kalau Chenan akanlah menghancurkan sekte pengendali mayat atau pengembala mayat lah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.